Selamat malam saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, syukur kepada Tuhan. Malam hari ini adalah malam Natal. Dan meskipun kita hanya dapat mengikuti kebaktian doa malam Natal secara online, mari kita bersama-sama menyiapkan hati dan menyatukan hati kita, memuji, menaikkan doa kita dan menerima firman Tuhan. Saya undang jemaat untuk bisa bersama-sama berdiri. Kita akan naikkan puji dan sembah bagi Tuhan kita. Hanya Dia yang layak menerima pujian dan hormat. Haleluya, nyanyi pujian bagimu. Kita akan satukan hati memuji Tuhan kita. Haleluya, haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Sekali lagi, haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Segala pujian hanya bagi Tuhan. Kita akan nyanyikan satu lagu yang memuji nama Tuhan kita. Nyanyi pujian bagimu Tuhan. Nyanyi pujian bagimu Tuhan. Pujian bagimu Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Nyanyi pujian bagimu, nyanyi pujian bagimu Tuhan. Pujian bagimu Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Kumuliakan namamu Tuhan, kumuliakan namamu Tuhan. Mulia namamu Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Kumuliakan namamu Tuhan.
Kita akan bersama-sama bersatu hati di dalam doa. Tuhan, kami bersyukur kami boleh mengenal karya keselamatan dalam Yesus Kristus. Anugerah Tuhan, kasih Tuhan yang sudah menyelamatkan kami dari maut. Terima kasih Tuhan, kami manusia yang penuh dengan dosa, kami yang tidak layak sesungguhnya untuk menerima kasih dan karunia dari Tuhan. Tetapi Tuhan, karena kasih-Mu bagi setiap kami, Engkau melayakkan kami. Engkau melepaskan kami dari hukuman maut. Terima kasih Tuhan, dan sekali lagi di malam Natal ini, kami boleh datang ke hadapan Tuhan. Kami persiapkan diri kami untuk mengingat kembali, mengenang kembali kelahiran Kristus ke dunia ini. Lahir sebagai manusia yang penuh keterbatasan. Tuhan, tolong kami kalau hidup kami sering mendukakan hati Tuhan, ampuni kami, dan biarlah kami boleh belajar untuk hidup seturut kehendak Tuhan. Mungkin kami juga di dalam mengikut Tuhan banyak hal yang menjadi kendala, menjadi penghalang, sehingga kami belum bisa sepenuh hati di dalam mengikut Tuhan. Biarlah Tuhan yang akan menolong setiap kami, memampukan kami Tuhan untuk punya komitmen, untuk mengikut Tuhan, dan melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam setiap langkah kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terimalah pujian kami dan doa yang kami panjatkan dan firman yang akan kami dengar di dalam doa di malam Natal ini. Kami bersyukur berdoa di dalam satu nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk. Di dalam perjanjian lama, kelahiran Yesus Kristus ke dunia telah dinubuatkan, bahkan kesengsaraan, kematian, dan kebangkitannya telah dituliskan. Perjanjian baru mencatat penggenapan nubuatan itu di dalam diri Yesus Kristus. Sekalipun manusia telah berdosa dan berulang kali tak mau mengikuti perintahnya, Allah begitu mengasihi manusia ciptaannya. Bahkan anaknya yang tunggal diutus untuk lahir sebagai manusia, di tengah segala keterbatasan. Marilah pada saat ini bersama-sama kita akan membaca sambil merenungkan makna dari beberapa nats Alkitab berikut yang menggambarkan kasih Allah dan anugerah yang telah Dia berikan bagi kita. Ayat-ayat berikut terambil dari Yohanes pasal ketiga ayat yang ke-16, Kolose pasal yang ke-1 ayat 13 dan 14, serta Galatia pasal 1 ayat 2 bagian B. Karena Allah begitu mengasihi dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang terkasih. Di dalam Dia, kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Anugerah menyertai kamu dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus yang telah menyerahkan dirinya karena dosa-dosa kita untuk melepaskan kita dari dunia jahat yang sekarang ini menurut kehendak Allah dan Bapa kita. Bagi Dialah kemuliaan selama-lamanya. Amin. Harry Bolbeck, seorang pianis, menerima Kristus sebagai juru selamat pribadi di usianya yang masih muda. Dia kemudian menyerahkan diri sebagai pelayan Kristus, juga menggunakan talenta yang Tuhan berikan untuk menulis banyak lagu. Lagu berikut yang akan kita nyanyikan berjudul Ring the Bells atau Bunyi Bel. Di situs hymnary.org tercatat diterbitkan pada tahun 1958 saat Bolbeck berusia 33 tahun. Sebuah lagu yang sekali lagi mengingatkan bahwa kelahiran Kristus yang diutus ke dunia memberi anugerah hidup kekal. Biarlah bunyi bel dan lonceng yang berdentang saat Natal tiba selalu mengingatkan kita akan kasih Allah bagi dunia. Bunyi bel dan lonceng yang memberitakan.
bunyi bel dan lonceng yang memberitakan bahwa di kota Daud Kristus telah lahir. Lahirnya dan matinya memberiku hidup kekal. Di situ di palungan Kristus telah lahir. Allah utus anaknya lahir bagi manusia, rela datang ke dunia memberikan hidup kekalnya. Bunyi bel dan lonceng yang memberitakan bahwa Dia telah lahir, kini tetap hiduplah. Ring the bells, ring the bells. Ring the bells, ring the bells, let the whole world know Christ was born in Bethlehem many years ago. Born to die that man might live, came to earth new life to give. Born of Mary, born so low, many years ago. God the Father gave His Son, gave His own beloved one to this wicked sinful earth, to bring mankind His love new birth. Ring the bells, ring the bells, let the whole world know Christ the Savior lives today, as He did so long ago. Saat ini kita akan menaikkan beberapa pokok doa syafaat. Kita akan berdoa untuk ibadah Natal kita, besok ibadah Natal umum. Kita berdoa untuk persiapan akhir yang akan dilakukan, untuk segenap panitia yang mempersiapkan, semua pengisi acara, firman Tuhan dan pembicara yang akan menyampaikan, untuk jemaat yang akan hadir, dan juga mungkin ada yang sebelumnya belum pernah datang ke gereja, tetapi rindu untuk hadir di malam Natal besok. Kita akan berdoa untuk mereka. Kita juga akan berdoa untuk jemaat yang sedang sakit atau dalam pemulihan dari penyakit sehingga besok tidak dapat hadir di gereja kita untuk beribadah Natal. Kita akan naikkan doa kita bersama-sama. Bapa dalam surga, kami mengucapkan syukur karena malam hari ini kami boleh sampai di malam Natal. Dan esok hari adalah hari Natal, hari di mana kami boleh memperingati kembali kelahiran Kristus ke dunia. Dan Tuhan, kami mau datang ke hadapan Tuhan dengan hati yang siap. Dan biarlah Tuhan juga menolong setiap persiapan yang juga dilakukan oleh panitia untuk acara Natal kami besok. Kami menyerahkan untuk persiapan akhir yang dilakukan. Kami berdoa untuk segenap pengisi acara, setiap penata layan yang akan ambil bagian di dalam Natal besok. Kami menyerahkan untuk hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan, Bapak Pendeta Budi Antolim. Kami menyerahkan firman Tuhan yang akan disampaikan, boleh menjadi berkat untuk setiap kami yang mengikuti ibadah Natal. Kami berdoa untuk setiap jemaat yang akan hadir untuk mengikuti ibadah besok. Kami berdoa juga jikalau mungkin ada
mereka yang sebelumnya belum pernah datang ke gereja, ke rumah Tuhan untuk beribadah, tapi mereka terpanggil untuk hadir saat Natal besok. Biarlah Tuhan mereka sungguh boleh datang dan mereka boleh siapkan hati mereka untuk menerima sukacita Natal bersama-sama dengan kami. Kami berdoa juga mengingat untuk jemaat Tuhan yang mungkin sedang sakit atau dalam pemulihan dari penyakit sehingga besok belum bisa bergabung bersama-sama untuk hadir dalam ibadah Natal di gereja kami. Kami mau serahkan Tuhan, biarlah Tuhan yang akan tetap menghadirkan sukacita Natal, sekalipun mereka tidak bisa datang bersama-sama beribadah di gereja Tuhan, di rumah Tuhan, tapi biarlah sukacita Natal itu tetap boleh mereka rasakan, bahkan ketika mereka tidak bisa datang beribadah mengikuti Natal. Terima kasih Tuhan, biarlah Natal kali ini sungguh boleh membawa makna yang baru, yang sekali lagi boleh mengingatkan kami akan kasih Tuhan yang besar bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan, demi Kristus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Charles Dickens, seseorang yang berkebangsaan Inggris, dikenal sebagai jurnalis, sebagai penulis novel, juga penulis cerita pendek dan penulis kritik sosial yang paling terkenal di masa Ratu Victoria bertahta. Bahkan tidak sedikit tulisan Charles Dickens yang melegenda hingga hari ini. Di tahun 1843, Charles Dickens menulis sebuah novel berjudul A Christmas Carol. Novel ini menjadi salah satu novel yang paling banyak kembali disinggung atau disebutkan di hari-hari menjelang Natal, hari-hari seperti saat ini. Dan novel ini telah dipentaskan sebagai pertunjukan teater dan juga bahkan puluhan kali sudah diangkat sebagai film layar lebar maupun film televisi, termasuk film animasi. A Christmas Carol berkisah mengenai seseorang yang bernama Ebenezer Scrooge. Dia adalah seorang pengusaha, tetapi dia begitu membenci Natal, tidak mau menerima dan mengucapkan selamat Natal. Natal dianggap tidak bisa mendatangkan sukacita, dan Natal hanya menghambur-hamburkan uang. Scrooge suatu hari ketika malam Natal tiba, Scrooge diajak untuk melihat kembali kehidupan masa lalunya, yaitu kehidupan masa kecilnya. Ternyata ada peristiwa-peristiwa yang membuat dia terluka. Kemudian Scrooge juga diajak untuk melihat sisi lain dari kehidupan saat ini. Kehidupan keponakan yang sebetulnya dia kasihi, tetapi dia sering melupakan keponakannya ini. Kemudian juga kehidupan pegawainya yang keluarganya begitu sederhana dan sebetulnya membutuhkan perhatian. Tetapi Scrooge tidak pernah peduli mengenai hal tersebut. Scrooge juga diajak untuk melihat di masa depannya, masa ketika dia meninggal. Dan di situ dia melihat bagaimana dirinya yang sudah meninggal itu tidak ada yang memedulikannya. Karena dalam hidupnya dia juga tidak pernah peduli akan orang-orang lain. Dan penglihatan ini mengubah 180 derajat diri seorang Scrooge. Dan Scrooge menjadi seorang yang dipenuhi dengan sukacita saat esok harinya Natal tiba. Dan bukan itu saja, Scrooge yang dulu dikenal sebagai seorang yang galak, seorang yang angkuh, seorang yang kikir, berubah menjadi seorang yang ceria dan seorang yang begitu dermawan. Dia tak henti-hentinya mengucapkan selamat Natal kepada orang-orang yang ditemuinya di sepanjang jalan. Adakah Natal memberikan pengalaman baru bagi setiap kita saat kita bertemu dengan Yesus Sang Juru Selamat yang lahir di hati kita? Sebuah lagu yang akan kita nyanyikan mengingatkan kita bahwa Natal saat kita bertemu Yesus, kita tahu bahwa Juru Selamat telah lahir di hati kita. Natal terindah. Natal terindah
dalam hidupku, waktu ku bertemu Yesusku. Saat ku tahu Juru Selamatku telah lahir di hatiku. Saat terindah dalam hidupku, saat terindah dalam hidupku, waktu ku mengenal Yesusku. Kau penuhiku dengan kasih-Mu, bahagia di hatiku. Jiwaku pun memuliakan nama-Mu, jiwaku pun memuliakan nama-Mu. Segenap hatiku bersuka di dalam-Mu, dan mulutku kan memuji nama-Mu. Kau yang terindah bagiku. Kita nyanyikan kembali lagu ini, Natal terindah dalam hidupku. Natal terindah dalam hidupku, waktu ku bertemu Yesusku. Saat ku tahu Juru Selamatku telah lahir di hatiku. Jiwaku pun memuliakan nama-Mu. Segenap hatiku bersuka di dalam-Mu, dan mulutku kan memuji nama-Mu. Kau yang terindah, hanya Kau Yesus, hanya Kau Yesus. Kau yang terindah bagiku, Yesus. Jiwaku pun memuliakan nama-Mu. Segenap hatiku bersuka di dalam-Mu, dan mulutku kan memuji nama-Mu. Kau yang terindah bagiku, Kau yang terindah bagiku, Kau yang terindah bagiku. Kita akan kembali menaikkan doa kita di hadapan Tuhan. Kita akan berdoa bagi orang-orang yang kita kenal. Jika Bapak, Ibu, Saudara sekalian mengenal atau tahu nama mereka, bisa menyebutkan nama mereka di dalam doa. Mereka yang mungkin kita tahu sedang undur dari kasih mereka yang mula-mula kepada Tuhan. Kita juga berdoa bagi mereka yang kita tahu masih menutup diri terhadap Tuhan, menutup hatinya. Kita akan berdoa supaya Natal ini menjadi momen buat mereka, supaya mereka mau datang kembali kepada Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa dalam surga, saat ini kami datang ke hadapan Tuhan. Kami mengingat anak-anak Tuhan yang mungkin mulai undur dari hadapan Tuhan. Mungkin mereka pernah merasa kecewa akan sebuah hal yang mereka alami dalam kehidupan mereka. Mungkin mereka pernah merasa Tuhan tidak memperhatikan mereka, sehingga mereka tidak lagi datang berbakti di hadapan Tuhan.
Mereka tidak lagi terlibat di dalam pelayanan. Mereka bahkan merasa Tuhan sudah memperlakukan mereka tidak adil. Tuhan, biarlah Natal ini kami rindu berdoa untuk mereka. Ini menjadi satu momen yang bisa mengubahkan hati mereka. Mereka boleh mengingat kembali masa-masa ketika mereka melayani Tuhan, ketika mereka mengikut Kristus, dan ketika mereka dipenuhi dengan sukacita bersama-sama dengan anak-anak Tuhan, beribadah bersama-sama di rumah Tuhan. Kami juga berdoa untuk mereka yang mungkin masih menutup hati terhadap firman Tuhan. Tuhan sudah memberikan anugerah keselamatan cuma-cuma bagi mereka yang mau menerima Kristus sebagai juru selamat pribadi. Biarlah Tuhan kami berdoa untuk mereka. Tuhan yang mau gerakkan mereka Tuhan. Ketika mereka membuka hati mereka menerima firman Tuhan melalui momen Natal ini, menjadi sebuah hal yang indah, menjadi sebuah Natal yang mendatangkan makna bagi kehidupan mereka. Kami mau serahkan ke dalam tangan Tuhan setiap mereka ini Tuhan. Biarlah Natal menjadi sebuah momen yang baik untuk kami anak-anak Tuhan yang mulai jauh dari Tuhan, dan juga bagi yang menutup hati kepada Tuhan, boleh datang kembali kepadamu. Kami bawa mereka dalam doa kami Tuhan. Dan saat ini kepada jemaat sekalian, bisa berdoa secara pribadi di dalam hati kepada Tuhan. Tuhan, kami mengucapkan syukur di hari Natal ini kami boleh menaikkan doa-doa kami di hadapan Tuhan. Dan biarlah Tuhan, memang Natal adalah sebuah momen yang istimewa. Tapi biarlah doa-doa juga tetap kami panjatkan. Meskipun tidak sedang ada momen Natal, kami boleh tetap mengingat saudara-saudara kami yang perlu kami doakan di hadapan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami serahkan doa kami demi nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Firman Tuhan dalam doa di malam Natal ini akan dibawakan oleh Bapak Pendeta Budianto Lim dengan tema The Hope of Redemption, Christmas as a New Beginning. Pengharapan akan penebusan, Natal sebagai sebuah awal yang baru. Kita akan persiapkan hati untuk menerima firman Tuhan. Kita naikkan satu pujian, Oh Malam Kudus. Malam kudus, malam kudus, bintang berlap bercahaya. Malam ini Yesusku lahirlah. Manusia binasa dalam dosa, terselamatlah karena Kristus datang. Yang susah penat bersukacitalah, karena Raja mulia lahirlah. Sembah sujud, oh dengar suara malam, malam kudus, Kristus Yesus lahir. Malam kudus, kudus, malam kudus. Kita akan nyanyikan lagu ini, bait yang ketiga. Ajarkanku
mengasihi sesama. Ajarkanku mengasihi sesama, serta kabarkan Injil mulia, mematahkan belenggu dosa sesama, sandar kuasanya beban lenyaplah. Kami puji, syukur dan bersoraklah, mari kita masyurkan namanya. Kristus Raja, oh muliakan namanya, hormat Shalom Bapak Ibu Saudari di dalam Kristus. Selamat bergabung di dalam ibadah malam Natal Gereja Kristen Kalam Kudus Yogyakarta. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan di dalam peringatan malam Natal, mari kita tundukkan kepala, kita masuk dalam doa. Segala puji syukur kami naikkan ke hadapan-Mu Bapa Surgawi untuk kesempatan kami boleh berkumpul melakukan peringatan ibadah malam Natal melalui rekaman, dan kami percaya semua media ini bukanlah penghalang untuk Engkau berbicara kepada setiap kami. Oleh karena itu kiranya Engkau berkenan memberikan pertolongan dan pimpinan supaya apa yang Engkau mau sampaikan dapat kami terima dengan semaksimal mungkin. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu kekal sampai selama-lamanya. Karena Engkau terus memberikan kami kesempatan untuk mengingat peristiwa inkarnasi ribuan tahun yang lalu. Dengar seluruh doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Hope, harapan. Satu kata yang tidak mungkin dihapus dari realita kehidupan kita. Selagi kita duduk beribadah, kemudian partisipasi dalam seluruh rangkaian peristiwa malam Natal melalui rekaman seperti ini, kita semua tetap pasti punya harapan. Bahkan ketika kita bangun dari pagi hari, kita pasti ada harapan-harapan tertentu untuk dipenuhi pada hari ini. Mungkin saudara berkata dalam hati, saya berharap ini dan itu. Ketika kita mengutarakan harapan tersebut di dalam batin kita masing-masing, sesungguhnya kita menyampaikan keinginan adanya perubahan. Tetapi kita sadar bahwa keinginan adanya perubahan juga terjadi di dalam ketidakpastian apakah perubahan itu bisa tercapai atau tidak. Dengan kata lain, berharap terkesan merupakan penyampaian ketidakpastian daripada kepastian. Nah, apakah ini harapan yang ditawarkan melalui kehadiran Yesus di bumi? Mari kita renungkan tema malam Natal, Hope of Redemption, Christmas as a New Beginning, melalui dasar Alkitab yang diambil dari surat Ibrani pasal 6 ayat 9 sampai 20. Tentu saya mengundang Bapak Ibu Saudari untuk membuka Alkitab Anda masing-masing, sementara saya membacakannya buat kita semua. Ibrani pasal 6 ayat 9 sampai 12, bagian awal saya akan bacakan buat kita. Tetapi saudara-saudara yang terkasih, sekalipun kami berkata demikian, mengenai kamu kami yakin bahwa kamu memiliki sesuatu yang lebih baik yang mengandung keselamatan. Sebab Allah bukan tidak adil, sehingga Ia lupa akan pekerjaanmu dan kasih yang kamu tunjukkan demi namanya dengan melayani orang-orang kudus, seperti yang terus kamu lakukan.
Tetapi kami ingin supaya kamu masing-masing menunjukkan kesungguhan yang sama untuk mewujudkan kepastian pengharapanmu sampai akhir, agar kami jangan menjadi lamban, melainkan meneladani mereka yang oleh iman dan kesabaran mewarisi janji-janji itu. Kalau kita memperhatikan bacaan tadi, ada ungkapan kepastian pengharapanmu sampai akhir. Kepastian pengharapan yang dimaksud ini terkait dengan pekerjaan kasih yang dilakukan demi nama Tuhan. Rujukannya adalah kepada pekerjaan kasih yang sudah dilakukan, yaitu di masa lalu, dan perlu terus dilakukan oleh jemaat Kristen yang menerima surat Ibrani ini. Selain itu, kepastian pengharapanmu juga disambung dengan ungkapan sampai akhir. Apa artinya? Kalau kita nanti mendengarkan ayat 18, pengharapan ini sebenarnya terletak di depan kita, yaitu di masa yang akan datang. Kemudian kepastian pengharapan yang disebut pada ayat 11 tadi juga ada kaitannya dengan janji-janji yang akan kita wariskan. Nah, apa janji-janji yang dimaksud? Mari perhatikan selanjutnya ayat 13 sampai 20, demikian firman Tuhan. Sebab ketika Allah memberikan janjinya kepada Abraham, ia bersumpah demi dirinya sendiri, karena tidak ada orang yang lebih tinggi daripadanya. Katanya, sesungguhnya aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan akan membuat engkau sangat banyak. Abraham menanti dengan sabar dan dengan demikian ia memperoleh apa yang dijanjikan kepadanya. Sebab manusia bersumpah demi orang yang lebih tinggi, dan sumpah itu menjadi suatu pengokohan baginya yang mengakhiri segala perbantahan. Karena itu, ketika Allah bermaksud menunjukkan dengan lebih meyakinkan rencananya yang tidak berubah-ubah kepada para ahli waris janji itu, ia menjaminnya dengan sumpah, supaya melalui dua kenyataan yang tidak berubah-ubah, dalam hal ini Allah tidak mungkin berdusta, kita yang mencari perlindungan beroleh dorongan yang kuat untuk berpegang pada pengharapan yang terletak di depan kita. Pengharapan itu sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir, di mana Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita yang menjadi imam besar sampai selama-lamanya menurut aturan Melkisedek. Janji-janji yang kita wariskan adalah janji Allah kepada Abraham yang sumbernya pertama-tama diberikan di dalam kitab Kejadian. Dengan kata lain, kepastian pengharapan bergantung pada masa lalu, di mana Allah pernah bersumpah ketika buat janji kepada Abraham. Dan janji itu berlaku untuk kita yang diterima sebagai keturunan Abraham secara spiritual. Mengapa bisa demikian, saudari? Nah, hal ini bersumber dari janji Allah ketika memberkati Abram di Kejadian 12 ayat 3b. Di situ dikatakan, olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapatkan berkat. Ungkapan olehmu menunjuk kepada oleh keturunanmu, yaitu satu keturunan dari Abraham. Melalui satu keturunan ini, semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Jadi apa yang dijanjikan Allah kepada Abram memiliki pertalian yang jauh sekali ke masa lalu, yaitu Kejadian 3 ayat 15. Di ayat tersebut, Tuhan Allah menyampaikan janji sekaligus nubuat bahwa ada satu keturunan perempuan yang akan meremukkan kepala si jahat. Dari ayat tersebut sebenarnya hope of redemption sudah digulirkan oleh Tuhan Allah. Harapan atas karya redemptif Allah sudah memasuki permulaan yang baru sejak saat ayat tersebut diucapkan. Seolah-olah seluruh isi Alkitab di dalam iman Kristen adalah catatan kaki yang sangat panjang dari Kejadian 3 ayat 15. Persis seperti yang diungkapkan oleh seorang filsuf dari Inggris bernama Alfred Whitehead. Saudara-saudari, mari kita coba perhatikan bahwa yang namanya pengharapan dalam iman Kristen mengandung pertalian yang kuat sekali dan terdiri dari beberapa substansi. Pertama, ada perkataan janji Tuhan. Yang kedua,
ada realita kerusakan akibat dosa dengan klimaks kematian. Yang ketiga, perlu terjadinya pembaharuan dan perubahan. Lalu yang keempat, pembaharuan dan perubahan tersebut sudah digenapi secara bertahap. Salah satu tahapan tersebut dinyatakan eksplisit oleh Rasul Paulus di Galatia 3, di mana ayat 29 berkata demikian. Jikalau kamu milik Kristus, kamu adalah keturunan Abraham dan ahli waris menurut janji Allah. Nah, berdasarkan pertalian kuat beberapa substansi tadi, maka permulaan baru dalam hidup manusia sebenarnya sudah dimulai sejak pengumuman dari Allah di Kejadian 3 ayat 15. Berarti hope of redemption sudah disampaikan Allah ribuan tahun sebelum Yesus anak Allah hidup menjelma menjadi sama dengan manusia di muka bumi. Dengan kata lain, adanya hope of redemption disebabkan karena Allah menginginkan manusia tidak kehilangan solusi dalam menghadapi kerusakan dosa yang klimaksnya adalah kematian. Karena Allah menginginkan hadirnya pengharapan dalam hidup manusia, maka perkataan dalam Mazmur 119 ayat 114 tidak perlu kita ragukan. You are my hiding place and my shield. I hope in your word. Jadi harapan itu diawali dari keinginan Allah yang murni. Nah, kalau kita perhatikan sebuah kisah di dalam budaya Yunani kuno yang sering kita dengar dengan istilah Pandora Box, ini ada kaitannya dengan pengharapan, saudari. Nah, Pandora adalah makhluk ciptaan dewa Zeus untuk menghukum manusia yang mencuri keterampilan membuat api. Jadi Zeus mengutus Pandora ke dalam bumi untuk menikah dan memberikan Pandora sebuah kotak sebagai hadiah pernikahan. Tetapi Pandora tidak pernah boleh membuka kotak tersebut. Nah, setelah pernikahan selesai, Pandora didorong oleh rasa ingin tahu untuk membuka kotak itu. Nah, dewa Zeus ternyata mengisi kotak itu bukan dengan mutiara, permata, berlian, tetapi diisi dengan segala hal yang jahat yang membuat manusia di bumi menjadi menderita. Ketika dibuka kotak itu, keluarlah segala kejahatan yang menyiksa tubuh, pikiran, jiwa manusia. Kemiskinan, sakit penyakit, kesedihan, kebencian, dan juga segala macam kejahatan. Nah, Pandora langsung menutup kotak tersebut. Tetapi sudah terlambat. Sebab semua isi yang jahat itu sudah keluar kecuali satu, yaitu harapan. Akhirnya Pandora memberanikan diri membuka lagi kotak tersebut sehingga harapan juga keluar ke bumi untuk mengatasi segala macam luka dan penderitaan yang telah terjadi. Dengan kata lain, di dalam masa tergelap kehidupan manusia, harapan bisa menolong manusia untuk bertahan. Saudari, harapan itu bukan positive thinking. Harapan juga bukan kebiasaan yang impulsif yang selalu berusaha untuk optimis. Harapan terkait dengan motivasi di balik keinginan, di mana keinginan tersebut memiliki inti pada apa yang kita yakini. Jemaat Tuhan, kehadiran Yesus menghadirkan pengharapan. Karena Allah tidak mungkin memiliki motivasi yang salah ketika ia ingin memberikan solusi atas masalah dosa yang klimaksnya kematian. Namun, harapan selalu menyertakan penantian yang periodenya tidak bisa diprediksi. Namun itulah natur dari pengharapan yang sesungguhnya. Selalu harus ada penantian. Pengharapan melalui peringatan Natal baru betul-betul dapat kita alami ketika kita menghayatinya melalui beberapa substansi berikut ini. Yang pertama, harapan harus diinginkan. Karena Allah menginginkan manusia kembali kepada yang semestinya, maka pengharapan selalu hadir dalam kehidupan ini. Tentu keinginan kita untuk memperbaharui, melakukan penyesuaian, memfasilitasi perubahan, mengembalikan situasi kepada yang semestinya. Ketika keinginan itu hadir dalam hidup kita, maka sebenarnya pengharapan juga hadir dalam kenyataan. Nah, menurut para ilmuwan yang mempelajari the science of hope,
Hope atau harapan adalah sebuah keyakinan bahwa masa depan hidup bisa lebih cerah dan lebih baik daripada masa lalu, dan kita memiliki peran untuk menjadikan hidup mencapai tahap tersebut. Berarti ada keinginan mengalami perubahan hidup. Keinginan ini tidak terlepas dari keinginan Tuhan Allah yang menciptakan kita. Keinginan adanya perubahan berarti menuntut adanya tujuan atau goal. Tujuan atau goal yang sungguh-sungguh dirindukan baru bisa betul-betul dikatakan sebagai sebuah harapan. Jadi seseorang yang berharap adalah seseorang yang memiliki tujuan hidup. Namun bukan tujuan hidup seperti yang diajarkan dalam dunia ini. Tujuan hidup ini perlu mengalami sinkronisasi dengan tujuan yang Allah nyatakan bagi hidup manusia. Nah, sinkronisasi tujuan hidup itulah yang menjadi harapan dalam kepastian. Ketika Yesus Kristus menjadi wujud penjelmaan Allah di dalam daging sama dengan kita manusia, maka tujuan hidup Yesus sinkron dengan keinginan Allah. Sinkronisasi itulah yang menghadirkan harapan dengan kepastian. Dengan kata lain, Natal memberi harapan bukan sebagai wishful thinking, tetapi harapan yang mengandung tujuan yang pasti bisa dicapai. Contoh sederhana, kita ingin mengalami masa depan yang lebih cerah dari sisi kesehatan kita. Kita ingin lebih sehat, lebih segar, lebih kuat. Nah, keinginan ini hanyalah keinginan manusiawi jika tidak ada sinkronisasinya dengan keinginan Allah. Ketika keinginan lebih sehat terkoneksi, sinkron dengan keinginan Allah, yaitu kesehatan demi menyaksikan Kristus kepada orang lain, maka keinginan itulah harapan yang pasti bisa dicapai. Ada seorang pengusaha restoran bernama Judith Halim, berasal dari Medan. Ketika ia terpuruk karena ditinggal suami saat memiliki anak yang Down syndrome, Tuhan Yesus menangkapnya dan mencurahkan kasih yang tak bersyarat kepadanya. Setelah beberapa saat, beberapa tahun ia hidup terus di dalam kesendirian sebagai single mother. Akhirnya ia ketemu dengan Pak Jason Ong, seorang Kristen yang mengasihi Tuhan. Dan mereka membangun keluarga tersebut, bahkan membangun usaha restoran yang diberi nama Olive Vine. Namun setelah beberapa saat pernikahan berjalan, Jason Ong kena tumor otak dan divonis hidup cuma 6 bulan lagi. Itu terjadi di tahun 2004. Tentu sebagai seorang Kristen, pasutri Kristen, mereka berharap mujizat dilakukan Tuhan Yesus. Mereka berharap. Nah, akhirnya mereka ingin ada perubahan kondisi kesehatan khususnya buat Jason Ong. Nah, keinginan itu tersinkronisasi dengan keinginan Allah, yaitu merestorasi hidup manusia yang berdosa melalui peran mereka sebagai pasangan suami istri Kristen. Keinginan itu murni didorong oleh motivasi untuk hidup sesuai keinginan Allah yang paling hakiki, yaitu membawa manusia kembali kepadanya. Artinya, keinginan Jason Ong dan istrinya Judith Halim melampaui keinginan untuk sekedar dapat mujizat lalu sembuh dari tumor otak. Mereka ingin menjalani hidup bersama Yesus di bumi dengan tujuan yang jelas, yaitu menyaksikan kasih Allah kepada manusia yang terus mencari jawaban. Jadi keinginan mereka sinkron dengan keinginan Allah. Keajaiban terjadi pada Jason Ong, karena akhirnya ia sembuh dan masih hidup sampai hari ini. Pasutri ini terus melakukan usaha restoran mereka dan setia melakukan pekerjaan-pekerjaan Injil bersama gerejanya di Singapura. Saudara-saudari, harapan yang betul-betul membuat kita alami pembaharuan demi pembaharuan adalah harapan yang isinya adalah keinginan yang sinkron dengan keinginan Allah yang menciptakan kita. Berarti saudara dan saya perlu memeriksa keinginan-keinginan perubahan yang muncul dalam batin kita. Kita perlu jujur dengan motivasi kita ketika keinginan itu muncul. Yang kedua,
Harapan memerlukan peta perjalanan yang menuntun kepada tujuan. Jadi pengharapan itu tidak berhenti pada keinginan untuk mengalami perubahan-perubahan hidup. Kalau berhenti hanya pada keinginan, maka itu hanyalah sebuah angan-angan yang tidak ada kepastian penggenapannya. Sebab dunia kita memang berisi banyak peristiwa yang tidak bisa diprediksi dan penuh ketidakpastian. Seseorang yang sungguh memiliki harapan mampu membayangkan jalur-jalur perjalanan yang menuntunnya kepada penggenapan. Harapan bukanlah keinginan yang sifatnya statis. Kita memiliki keinginan yang kita pikir sudah sinkron dengan keinginan Allah. Lalu kita bisa membayangkan peta pencapaiannya. Tetapi kita tidak memperolehnya. Nah, hal ini berarti kita perlu mempertimbangkan ulang tujuan hidup yang kita harapkan itu. Lalu bayangkan lagi peta perjalanan yang berbeda. Selama kita tidak menyerah, harapan tidak akan pernah hilang. Tentu inilah kesempatan untuk betul-betul memeriksa ulang sejauh mana harapan kita berisi keinginan yang sudah sinkron dengan keinginan Allah. Dengan kata lain, kita perlu belajar tidak meragukan Allah secara berlebihan. Sebab Ibrani 6 ayat 18 menegaskan bahwa Allah tidak mungkin berdusta. Seorang yang pengharapannya sinkron dengan keinginan Allah memiliki sauh atau jangkar yang kuat dan aman bagi jiwa mereka. Saudari, Natal adalah sebuah visual yang memberikan kepastian bahwa harapan di dalam iman Kristen bukan sesuatu yang angan-angan belaka. Karena Natal adalah fakta yang memperlihatkan bahwa Yesus Kristus sudah ada di garis finish pengharapan itu. Yesus sudah berhasil menjalani peta pencapaian keinginan Allah. Yesus berdiri di garis finish itu untuk menyambut kita yang masih berjuang di bumi. Sosok Yesus sebagai Tuhan, Juru Selamat, sahabat yang berdiri di garis finish penggenapan harapan, lahir dalam hidup seorang anak perempuan dari Kamboja bernama Sokachan. Ia adalah anak perempuan yang sempat dijadikan pekerja seks sejak usia 7 tahun sampai 12 tahun. Jadi selama 5 tahun anak ini dikurung untuk melayani pelanggan sampai ia diselamatkan oleh satu badan pelayanan Kristen bernama AIM, Agape International Mission. Sokachan diselamatkan lalu dibina di dalam rumah pemulihan. Kemudian ia diadopsi dan pindah dan sekarang tinggal di California di Amerika Serikat. Tentu ia harus melewati hidup pemulihan yang sangat tidak mudah. Ia belajar apa arti hidup dalam kepastian pengharapan bersama Yesus. 2017 yang lalu, kisah Sokachan dijadikan berita oleh ABC News melalui sebuah acara ABC Nightline. Bapak Ibu Saudari bisa menyaksikannya di dalam YouTube. Saat itu, Soka berusia 22 tahun dan hidup dalam pemulihan dan dalam pengharapan. Namun ia terkadang masih dihantui oleh masa gelap ketika dikurung 5 tahun. Hal ini menunjukkan bahwa hidup di dalam pengharapan bersama Yesus tidak serta-merta menghapus memori di masa lalu. Sebab hidup berpengharapan memang memerlukan energi mental yang sangat besar sekali. Dan inilah yang ketiga, saudara yang terkasih. Pencapaian harapan memerlukan energi mental supaya kita memiliki kekuatan menjalani pada pencapaian peta pengharapan tersebut. Energi mental adalah kekuatan kehendak dalam diri manusia untuk tetap dan terus berharap. Jadi harapan yang pasti berisi keinginan yang sinkron dengan keinginan Allah Sang Pencipta. Pencapaian harapan memerlukan peta perjalanan yang dilalui bersama Yesus. Dan yang terakhir, untuk mencapainya, kita membutuhkan energi mental buat melakukan tindakan-tindakan yang penting. Keinginan Allah untuk mengembalikan manusia kepada yang semestinya menuntut adanya tindakan-tindakan extraordinary. Allah mewujudkannya dengan mengutus Yesus Kristus menjadi sama dengan kita manusia.
Yesus Kristus pun mengerjakan bagian yang sebenarnya tidak mudah untuk kita selami. Yesus Kristus, manusia yang adalah penjelmaan Allah anak, bersedia masuk ke dalam rahim seorang perempuan dan menjadi tidak berdaya sebagai bayi yang berserah total kepada Maria dan Yusuf sebagai orang tuanya. Yesus rela menjalani pertumbuhan dari seorang anak menjadi pria yang mewujudkan keinginan Allah. Jadi aksi kasih Yesus adalah wujud nyata kasih Allah. Itu merupakan display bahwa harapan bukanlah situasi masa depan yang tergenapi dengan otomatis. Harapan memerlukan energi mental yang besar sehingga bisa digenapi melalui aksi-aksi yang tepat. Pendeta John Piper menyebutkan bahwa hope is like a reservoir of emotional strength. Harapan adalah seperti waduk air yang berisi kekuatan emosi. Kekuatan itulah yang mendorong kita untuk melakukan aksi-aksi yang penting bagi pencapaian keinginan yang sinkron dengan keinginan Allah. Dengan kata lain, kita bisa mencapai penggenapan harapan ketika bekerja bersama dengan Yesus Kristus yang sudah melakukan karya-karya extraordinary di dalam dunia ini. Karya kita, tindakan kita, aksi-aksi kita tidak akan pernah berdiri sendiri. Segala upaya kita mengalami penggenapan harapan tidak akan pernah sia-sia. Sebab kita mengerjakannya di dalam dan bersama Yesus Kristus yang sudah menggenapi bagian utama dari pengharapan kekal. Dr. Caroline Leaf, seorang dokter ahli psychoneurobiology yang juga merupakan salah satu dokter yang mempelajari natur otak manusia yang disebut neuroplasticity, ia mengakui bahwa otak manusia didesain untuk menerima input-input yang positif. Ketika otak manusia mengalami kerusakan akibat hal-hal yang negatif, kata-kata yang kasar, abusive, dan sebagainya, bukan berarti kita tidak bisa punya harapan, bukan berarti kita tidak bisa mengalami pembaruan. Karena natur otak manusia tadi, yaitu neuroplasticity, maka berpengharapan adalah input yang terbaik. Dr. Leaf mengatakan, you do not need to be well to hope, but you do need hope to be well. Saudara perlu berharap supaya memiliki kesehatan yang utuh dalam hidup. Nah, Natal itulah fakta yang menolong kita mendapatkan input pengharapan. Sebab kehadiran Yesus di bumi yang sudah terjadi ribuan tahun yang lalu tidak terhenti di abad pertama saja. Yesus hadir di tengah manusia karena segala kuasa telah diberikan kepada Yesus Kristus, baik kuasa yang ada di bumi maupun yang di surga. Oleh karena itu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, hai semua orang yang berharap kepada Tuhan. Amin. Mari kita tundukkan kepala, kita naikkan syukur. Segala kemuliaan kami naikkan ke hadapan-Mu ya Allah. Karena peringatan Natal yang kami lakukan menyadarkan kami bahwa pengharapan itu tidak pernah hilang di dalam muka bumi ini. Dan kami percaya karena Engkau sudah mengerjakan penggenapan-penggenapan dari pengharapan itu selama ribuan tahun. Oleh karena itu kami tidak akan pernah meragukan bahwa kami juga bisa punya hidup yang berpengharapan. Karena Engkau ya Tuhan Yesus Kristus sudah hadir di dalam kehidupan manusia di muka bumi ini. Dan bahkan Engkau bisa menetap di dalam kehidupan setiap kami yang percaya kepadamu. Oleh karena itu mampukan kami untuk menjadi manusia-manusia Kristiani yang membawa hidup yang berpengharapan ini sebagai kesaksian bagi orang lain yang memerlukan. Dengarlah seru doa kami ya Allah, dan kiranya Roh-Mu yang kudus yang boleh terus menguatkan kami, meneguhkan diri kami, sehingga kami tidak pernah berhenti untuk berharap bahwa Engkaulah satu-satunya Allah yang terbaik buat kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu kekal sampai selama-lamanya. Di dalam nama-Mu saja kami berdoa dan bersyukur. Amin. Kiranya Allah memberkati saudari semua.
Terima kasih kepada Bapak Pendeta Budianto Lim yang telah menyampaikan firman Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati rangkaian pelayanan Bapak Pendeta Budianto Lim di Gereja Kristen Kalam Kudus Yogyakarta selama Minggu Natal ini dan juga pelayanan-pelayanan selanjutnya. Sebuah lagu mengingatkan kita untuk memberitakan kabar sukacita, Juru Selamat telah lahir di dunia. Mari kita bawa kabar sukacita bagi segala bangsa ini. Saya undang jemaat untuk bisa bersama-sama berdiri dan kita akan menyanyikan lagu Beritakanlah di Gunung. Beritakanlah di gunung, di lembah, di mana-mana. Beritakanlah di gunung, lahir penebus. Oh, gembala di padang menjaga dombanya. Tiba-tiba terpancar cahaya yang mulia. Beritakanlah di gunung, di lembah, di mana-mana. Beritakanlah di gunung, lahir penebus. Mereka sangat takut mendengar pujian bala tentara surga yang memuji Allah. Beritakanlah di gunung, di lembah, di mana-mana. Beritakanlah di gunung, lahir penebus. Dengan penuh sukacita kita akan nyanyikan kembali lagu ini. Beritakanlah di gunung, di lembah, di mana-mana. Beritakanlah di gunung, di lembah, di mana-mana. Beritakanlah di gunung, lahir penebus. Lahir di palungan Kristus Yesus Tuhan, membawa kabar suka untuk segala bangsa. Beritakanlah di gunung, di lembah, di mana-mana. Beritakanlah di gunung, lahir penebus. Biarlah segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Marilah kita bersama-sama bersatu hati di dalam doa. Tuhan, kami mengucapkan syukur Tuhan sudah bersama-sama dengan kami di dalam kami mengikuti doa di malam Natal ini. Tuhan, sekali lagi kami mau serahkan untuk Natal esok hari. Biarlah kami boleh kembali datang ke rumah Tuhan untuk bersama-sama merayakan kelahiran Yesus Kristus ke dunia. Tuhan yang menolong setiap hati kami boleh siap untuk menerima sukacita Natal. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur dan kami berdoa demi nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk dan boleh berdoa teduh secara pribadi. Selanjutnya saya akan membacakan warta rangkaian acara Natal mulai dari besok sampai dengan ibadah buka tahun. Yang pertama adalah kebaktian Natal akan dilaksanakan besok hari Rabu tanggal 25 Desember 2024 pukul 5 sore di ruang kebaktian Gereja Kristen Kalam Kudus Yogyakarta dengan tema Keeping Christ in Christmas dengan pembicara Bapak Pendeta Budianto Lim. Kemudian kebaktian tutup tahun akan diadakan secara online
yaitu pada hari Selasa tanggal 31 Desember 2024 pukul 6 sore melalui saluran YouTube GKKK Yogyakarta dengan tema Gratitude in All Seasons, Counting Our Blessings yang akan dipimpin oleh penginjil Martha Ooi. Kemudian kebaktian buka tahun akan dilaksanakan hari Rabu 1 Januari 2025 pukul 8 pagi di ruang kebaktian Gereja Kristen Kalam Kudus Yogyakarta dengan tema God's Faithfulness in Every Season dengan pembicara Ibu Penginjil Susan Magdalena. Marilah kita mempersiapkan hati kita untuk mengikuti rangkaian acara Natal, tutup tahun maupun buka tahun. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati.